Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tahirul Arsan. Saya dari kelompok 1. Saya dan teman saya ingin mempresentasikan makalah kami. Oke, kita lanjut pada bagian bab 2, yaitu pengertian perencanaan bisnis. Perencanaan merupakan tahap pertama yang perlu diperhatikan adalah menyampaikan pesan bisnis. Pada fase ini perlu diperhatikan beberapa hal yang penting mendasar dari suatu pesan yang ingin dikomunikasikan. Ya, kita masuk pada bagian perencanaan pesan. Perencanaan pesan terbagi menjadi 4. Pertama, penentuan tujuan, analisis audiens, penentuan ide pokok, kemudian terakhir pemilihan saluran dan media. Baik, kita jelaskan dulu yang pertama itu penentuan tujuan. Tujuan yang disampaikan harus jelas, terukur, serta tidak bertentangan dengan tujuan organisasi. Baru kita lanjut ke kedua, analisis audiens. Hal yang perlu diperhatikan untuk analisis audiens yaitu mengembangkan profil audiens, mengenali penerima primer, menetapkan jumlah dan komposisi audiens, mengukur tingkat pemahaman audiens, memperkirakan reaksi penerima, memenuhi kebutuhan informasi audiens, dan memuaskan kebutuhan emosional dan praktis audiens. Kita masuk ke penentuan ide pokok. Ide pokok merupakan suatu yang menjadi pokok bahasan utama dalam menyampaikan pesan bisnis. Lanjut ke 4 yang terakhir, yaitu pemilihan saluran dan media. Pemilihan saluran dan media disesuaikan dengan sifat pesan, tingkat kerahasiaan, biaya pengiriman, formalitas, dan harapan penerima. Saluran komunikasi terdiri dari komunikasi lisan dan tertulis, dan masing-masing memiliki beberapa jenis media. Saluran komunikasi lisan menggunakan media telepon, wawancara, berbicara, secara langsung, seminar, dan lain-lain. Sedangkan saluran komunikasi tertulis dapat berbentuk tulisan tangan dengan bantuan media elektronik seperti telegram, email, fax, dan lain-lain. Oke. Baiklah, kita lanjut ke bagian pengorganisasian pesan. Pengorganisasian pesan ada 4. Yang pertama, pengelompokan ide dan disajikan secara logis atau dibuat secara outline. Yang kedua, subjek dan tujuan jelas. Yang ketiga, mencakup semua informasi yang penting. Dan yang terakhir, keempat, terdapat relevan antara informasi dengan subjek dan tujuan. Lanjut ke bagian revisi pesan. Revisi pesan adalah penyusunan pesan bisnis memerlukan proses yang hati-hati dan teliti, sehingga pesan yang telah diselesaikan harus ditelaah ulang dan diperbaiki lagi untuk menjamin bahwa pesan bisnis tersebut terdapat kekurangan, kelebihan, atau kesalahan. Revisi pesan dapat dimulai dengan membaca secara tepat pada isi, organisasi, dan format penulisnya. Lalu dilanjutkan dengan menulis ulang pesan agar kalimat pesan efektif. Jika dirasa sudah efektif, maka dapat diproduksi dan didesain agar lebih menarik. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.